Halo semuanya, hari ini aku mau mempresentasikan untuk hasil karya judul aku yang berjudul Strategi Bisnis dan Orientasi Kewirausahaan Pasar Terhadap Kreativitas UMKM di Surabaya. Dan sedikit mau diperjelas juga, ini tepatnya ada di Jalan Tunjungan Surabaya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hidayatila, NBI 12322000038. Oke, yang pertama yaitu kita membahas tentang pendahuluan. Strategi bisnis menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah usaha. Persaingan yang semakin ketat dan beraneka ragam membuat para pengusaha harus lebih memperhatikan strategi bisnisnya. Hal ini dikarenakan agar usaha dapat terus berlangsung dan berkembang di tengah ketatnya persaingan. Menurut Pedersen dan Ritter 2020, strategi merupakan sebuah rencana sebelum dilakukan dan ditindaklanjuti melalui kegiatan praktis, atau strategi sebagai kegiatan persiapan khusus yang unik sehingga membedakan strategi bisnis pemilik dengan para pesaing dalam rangka mengoptimalkan daya saing. Strategi adalah proyek, artinya strategi ini memberikan solusi untuk masa depan dan calon pengguna. Strategi diartikan sebagai suatu pola dan menunjukkan kegiatan perusahaan yang dapat dijelaskan melalui pola-pola yang muncul dari kegiatan yang telah direncanakan dan dilakukan sebelumnya. Strategi sebagai posisi, artinya pengusaha dapat menggunakan segala sumber daya yang dipunya, baik fisik maupun ilmu pengetahuan, guna menyediakan produk yang unik untuk menemukan pasar yang bertujuan untuk lebih unggul dari pesaing. Akhirnya, strategi menjadi perspektif mengacu pada budaya organisasi pelaku bisnis untuk melihat diri mereka sendiri dan lingkungan mereka sebagai sebuah strategi. Oke, selanjutnya yaitu strategi bisnis sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa guna mewujudkan dan mengembangkan keberlanjutan usaha dibutuhkan pencapaian strategi yang matang dan memberikan hasil yang baik pada penguatan manajemen bisnis di bidang pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan bidang operasional. Oke, next, sebuah perusahaan harus menjadi perusahaan yang sustainable, artinya perusahaan yang mampu bertahan dan sukses. Tidak hanya pada saat ini, tetapi juga di masa yang akan mendatang ya. Kondisi dunia bisnis yang ada pada saat ini menuntut perusahaan untuk menempuh langkah-langkah strategi menuju ke masa depan setelah terjadinya krisis ekonomi. Kondisi krisis ditandai dengan kondisi ketidakpastian lingkungan yang tinggi dan turbulence. Meskipun memiliki sejumlah kelebihan yang memungkinkan usaha kecil menengah atau UKM dapat bertahan dalam menahan badai krisis, tidak semua usaha kecil dapat lepas dari akibat buruk krisis ekonomi. Hal tersebut disebabkan UKM memiliki lingkungan bisnis yang dinamis dan penuh ketidakpastian, seperti pesaing, supplier, regulator, dan asosiasi usaha, serta intensitas persaingan yang cukup tinggi. Tidak bisa dipungkiri hal tersebut menjadi pemicu yang menyebabkan munculnya ketimpangan kinerja dan produktivitas antara UKM dan usaha berskala besar. Untuk keluar dari krisis ekonomi, perusahaan harus mampu mendesain, memasang, dan mengoperasikan sistem perumusan strategi, sistem perencanaan strategi, dan sistem penyusunan program untuk memotivasi seluruh personel perusahaan dalam mencari dan merumuskan langkah-langkah strategi untuk membangun masa depan perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian rumusan masalah ya. Yang pertama yaitu apakah ada pengaruh kreativitas kinerja pada bisnis UMKM di Jalan Tunjungan Surabaya. Dan yang kedua yaitu bagaimana analisis strategi pemasaran yang dilakukan di Jalan Tunjungan Surabaya untuk
untuk meningkatkan penjualan. Oke. Kita masuk pada pembahasan ya. Oke, yang pertama yaitu pertumbuhan UMKM di Surabaya sendiri juga semakin meningkat ya. Menurut kutipan dari surabaya.go.id, berita UMKM Surabaya ya, Wali Kota Pak Eri menyampaikan bahwa UMKM adalah kegiatan ekonomi yang dapat menunjang perekonomian di kota Surabaya, sehingga dia berharap dan berkomitmen untuk terus mengembangkan UMKM ini. Apalagi setelah dilakukan pendataan hingga ke tingkat bawah, ternyata baru diketahui bahwa jumlah total UMKM di kota Surabaya mencapai 80.000 lebih, atau lebih tepatnya 60.007 UMKM. Mereka ini ada yang terdaftar di dinas sebanyak 13.441 UMKM dan ada pula yang terdaftar di kecamatan sebanyak 45.566 UMKM. Itu kata Wali Kota Pak Eri ya, sambil memperhatikan rincian di setiap kecamatan. Oke. Wali Kota Pak Eri juga memastikan sudah menyiapkan berbagai intervensi untuk terus membangkitkan UMKM itu. Berbagai intervensi itu dilakukan oleh beberapa perangkat daerah terkait yang ada di lingkungan Pemkot Surabaya. Ia mencontohkan Dinas Perdagangan Surabaya yang melakukan pelatihan-pelatihan dan memfasilitasi sertifikasi dan memfasilitasi pemasaran. Semakin banyaknya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang terus berkembang akan berakibat pada semakin ketatnya pula persaingan di lingkungan usaha kecil, sehingga membuat pelaku usaha kecil tersebut harus menjadi yang lebih unggul dan harus terus melakukan inovasi atau inovasi-inovasi terbaru serta memiliki kiat-kiat yang tepat agar tetap mampu bertahan dalam menghadapi persaingan. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, para pelaku usaha membutuhkan suatu strategi terpadu yang dapat digunakan untuk mengantisipasi dampak dari suatu kejadian yang ada serta mampu untuk mengambil tindakan yang proaktif dan inovatif demi mempertahankan maupun meningkatkan kemampuan untuk bersaing. Selanjutnya yaitu dilihat dari perkembangan pariwisata. Salah satu kota di Indonesia yang kerap dikunjungi wisatawan adalah kota Surabaya. Kota Surabaya memiliki banyak tempat wisata yang sudah dikenal oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya jumlah penduduk di kota Surabaya, maka akan semakin tinggi juga potensi objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Beberapa wisata yang kerap dikunjungi yaitu di Tunjungan Romansa, tepatnya yang ada di Jalan Tunjungan Surabaya itu ya, merupakan wisata baru yang ada di kota Surabaya yang sangat digemari oleh masyarakat Surabaya karena tempatnya berada di pusat kota Surabaya dan menyuguhkan pemandangan gedung-gedung tinggi beserta lampu gemerlap saat malam hari di kota Surabaya. Tidak hanya itu, Tunjungan Romansa juga menunjukkan pertunjukan seniman seperti seni musik, seni rupa, dan seni yang lain-lain. Tidak hanya itu, Tunjungan Romansa juga menyediakan spot foto yang bagus dikarenakan tepat di pusat kota, jadi pemandangan saat difoto view-nya terdapat gedung-gedung yang menjulang tinggi. Selain itu, pada sepanjang jalan Tunjungan terdapat kafe modern yang instagramable. Banyak pengunjung di sana selain menikmati pemandangan yang ada di Tunjungan, biasanya mereka berkunjung di kafe modern yang ada karena desain kafenya yang unik dan menarik. Selain itu, kafe modern di sepanjang jalan Tunjungan mengangkat konsep-konsep alfresco dining yang merujuk pada restoran yang memfasilitasi makan bersama di luar ruangan, terutama di udara yang terbuka seperti di Eropa. Dan next, pembahasan dalam penelitian ini mengenai strategi bisnis pemasaran Tunjungan Romansa. Sebentar ya.
Saya ulang, yaitu pembahasan dalam penelitian ini mengenai strategi bisnis pemasaran tunjungan romansa dalam menarik wisatawan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori IMC atau Integrate Marketing Communication sebagai pisau bedah untuk mendukung komunikasi pemasaran yang telah dilakukan oleh tunjungan romansa. Teori ini sebagai analisis strategi komunikasi pemasaran yang sudah diterapkan oleh tunjungan romansa. Dalam teori IMC ini terdapat 6 komponen yang bisa diterapkan. 6 komponen tersebut meliputi periklanan atau advertising, promosi penjualan, sales promotion, penjualan personal selling, pemasaran langsung atau direct marketing, hubungan masyarakat, public relation, dan acara dan atau pengalaman. Tunjungan romansa adalah marketing. Tunjungan romansa menerapkan periklanan dengan membuat konten-konten menarik mengenai promo yang kemudian diupload di media Instagram. Instagram merupakan satu-satunya media yang digunakan untuk promosi wisata edukasi tunjungan romansa. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion yang sudah diterapkan oleh tunjungan romansa adalah membuat promo-promo menarik seperti promo potongan harga, jadwal seniman. Next, membuat konten-konten menarik dari promo tersebut kemudian diposting melalui media sosial Instagram. Dan yang ketiga, penjualan personal atau personal selling yang telah diterapkan oleh tunjungan romansa adalah berkomunikasi secara langsung antara marketing tunjungan romansa dengan calon pengunjung. Namun jika ingin mencari informasi secara bertatap muka, maka calon pengunjung harus membuat janji bertemu terlebih dahulu dan datang ke lokasi wisata tunjungan romansa. Selanjutnya, pemasaran langsung yaitu atau direct marketing yang telah diterapkan oleh tunjungan romansa adalah berkomunikasi secara langsung via Instagram. Jadi biasanya calon pengunjung atau siapapun yang ingin mengetahui informasi lebih jelas mengenai tunjungan romansa, biasanya mereka chatting di Instagram tunjungan romansa. Dari situlah pemasaran secara langsung diterapkan. Next, kita masuk ke bagian kesimpulan ke bagian akhir. Adanya jalan tunjungan yang hidup kembali ini pun membangkitkan kembali jalan tersebut agar tidak mati dan berpenghuni. Yang awalnya jalan ini mengukir banyak sejarah, tetapi sekarang dialihkan fungsi menjadi wisata kekinian yang modern. Tempat nongkrong yang asik juga dihadirkan di sini. Tempat yang wajib dikunjungi jika berkunjung ke Surabaya, di sepanjang jalan yang dulunya hanyalah tempat pusat perbelanjaan, sekarang sudah berubah menjadi tempat kekinian. Para UMKM di daerah tersebut mulai pulih kembali perekonomiannya. Semenjak adanya jalan tunjungan yang selalu diperbarui setiap tahunnya, bahkan menjadi kawasan nongkrong kaum muda-mudi untuk berbincang santai, atau hanya sekedar foto-foto aja. Tempat tersebut sangat cocok dijadikan kawasan nongkrong karena tempatnya yang strategis dan kuliner yang ditawarkan pun beragam. Harga yang ada di sepanjang jalan tersebut juga sangat beragam, mulai dari yang mahal hingga ada yang murah. Tidak hanya keuntungan bagi para UMKM aja yang diuntungkan, tetapi bagi penikmat atau pengunjung jalan tunjungan tersebut, karena mereka pun senang dengan diperbarunya fasilitas-fasilitas di sepanjang jalan maupun ditambahnya spot foto di kawasan tersebut membuat romansa jalan tunjungan dengan keestetikan dan nuansa autentiknya yang masih kental pun berasa. Wajah jalan tunjungan yang selalu ramai di setiap malamnya membuat senyuman. Bentar ya. Saya ulangin lagi.
Wajah jalan tunjungan yang selalu ramai di setiap malamnya membuat senyuman tersendiri bagi masyarakat sekitaran daerah tersebut. Mereka ikut senang perekonomian hidup kembali.